Halo guys, kali ini kita diberi kesempatan untuk mengunjungi KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Kita dipimpin oleh host yang bernama Nurliana Amalia nih. Kita lihat yuk keseruannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruangan KPI. Ini dia kondisi ruangannya dan kita sekarang lagi menunggu untuk sambutan dari pihak KPI-nya. Ikutin kita terus ya. Kita akan lebih banyak mendengarkan dari Pak Amin Sabana yang sudah meluangkan waktunya. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Pak Amin ini sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Dan passionnya ini memang di bidang audiovisual dan civic education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu Suswinda Ningsih Naviko, Ibu Kaprodi, ya? Dosen, oke, siap. Kemudian juga Pak Marwan Albab Naviko, oke, terima kasih Pak. Dan Ibu Melani Indra Hapsari Naviko, oke, dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Riau Nusantara. Luar biasa, ini udah sarapan belum? Boleh kalau ngomongin tentang yang kita kenal dengan disrupsi digital. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar dong ya. Disrupsi digital itu mengubah semuanya, termasuk kalian. Kalian sebagai generasi yang lahir tahun 2000 ini dikenal dengan Gen Z ya. Gen Z kan? Gen Z. Jadi kalian itu sudah gifted, sudah diberkati lahir pada saat memang teknologi internet itu sudah berkembang. Tetapi yang namanya internet itu juga bukan hanya dikuasai tapi juga dipelajari ya. Kalau zaman saya ketika ditanya oleh dosen kalau sudah lulus pengen jadi apa? Saya bilang karena saya orang komunikasi, saya ingin bekerja di sektor penyiaran. TV dan radio itu merupakan pekerjaan yang diidam-idamkan oleh mahasiswa penyiaran. Anak sekarang ketika ingin lulus dari kuliah, banyak yang ingin menjadi konten kreator. Benar atau benar? Ya. Kenapa sih ingin jadi konten kreator? Karena cuannya cepet, katanya duitnya banyak. Bener. Sekarang kalau misalnya kalian pinter bikin sesuatu yang viral di media baru, di media sosial, maka kalian bisa mendapatkan cuan. Tapi ada tapinya, karena Undang-Undang 32 tahun 2002 itu hanya mengawasi TV dan radio, maka belum ada regulasi yang memandatkan pengawasan media baru tadi. Media sosial, OTT, Netflix, YouTube, podcast, itu belum ada lembaga yang diamanatkan oleh negara melalui undang-undang untuk diawasi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akhirnya TV dan radio karena ketat diawasi oleh KPI. Jadi kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran, ini tim pemantaunya KPI siap-siap memberikan surat cinta. KPI juga nggak cuma galak saja tuh ke lembaga penyiaran. Kita cuma ngasih teguran, peringatan, ibaratnya kayak polisi India gitu ya, galak, berkumis dan main pukul, enggak. KPI juga memberikan penghargaan kepada stasiun-stasiun televisi yang punya dampak positif. Oke teman-teman,
Jadi kita tadi sudah mendengar dari Bapak Iman bagaimana KPI sebagai lembaga negara independen menyiarkan suatu berita di televisi. Dari penjelasannya bahwa ketatnya perlindungan TV dan radio dengan UUD 32 tahun 2002, di mana pihak televisi harus menjaga siarannya dan tidak melanggar aturannya. Dengan berlakunya peraturan, Pak Iman juga menjelaskan betapa pentingnya menjaga mental anak di zaman sekarang terhadap tontonan televisi maupun radio. Nah, itu tadi adalah isi kesimpulan dari Bapak Amin. Sekarang kita menuju ke Bapak Yanu Pujiato selaku analisis isi penyediaan siaran. Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak. Oke, boleh. Saya ingin bertanya, Pak, sejauh mana konten televisi yang mengedukatif untuk berkontribusi terhadap pengembangan karakter pada generasi sekarang, Pak? Jadi mengenai perkembangan konten televisi yang misalkan menyumbang pembangunan karakter anak-anak terutama ya, apa remaja? Anak-anak, Pak. Anak-anak. Iya, oke. Pak. Jadi untuk konten-konten yang anak-anak itu terutama kita akan melihat bahwa sisi dari edukasinya, Iya, Pak. ataupun yang sesuai dengan usianya, seperti misalkan animasi. Kita lihat animasi saat ini tuh udah cukup lumayan beragam, walaupun mungkin animasi itu akan disiarkan secara berulang-ulang. Kalau kita lihat daripada animasi-animasi tersebut pasti ada juga yang mengandung unsur kekerasan. Iya, betul, Nah, Pak. betul. Nah, seperti misalkan kayak film-film boboiboy atau segala macam. Itulah perlunya daripada bimbingan pada orang tua itu sendiri. Iya. Sedangkan kalau dari KPI kita kan melakukan pemantauan. Misalkan boboiboy itu kenapa mereka masukkannya klasifikasi remaja? Pertama karena siarannya dia agak di sore maghrib kalau nggak salah ya, apa jam 7 gitu ya. Iya, Pak. Nah, kedua kali kenapa klasifikasi remaja? Itu bisa mencari aman bagi mereka. Karena kita tidak bisa memaksakan bahwa ini harus klasifikasi A Iya. untuk anak gitu. Iya, nggak bisa Iya, dipaksain kita ya, tidak Pak. bisa Iya. memaksakan. Kalau misalkan dia untuk masuk ke klasifikasi anak, pasti banyak akan tegurannya karena banyak kekerasannya. Untuk klasifikasi anak tuh sama sekali nggak boleh, walaupun hanya jitak atau ya. Nah guys, itu saja penjelasan dan juga wawancara dari kelompok kami yaitu Mangga News. Semoga bermanfaat dan juga penjelasan dari Yanu Pujiato maupun Bapak Amin sangat berarti bagi kita semua dan waspada terhadap karakteristik generasi bangsa.